Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Dosaputra dengan NIM 200411169. Saya akan memaparkan sebuah materi tentang transmisi data. Untuk itu saya ditemani oleh Dwi Wulandariha serta Sulma. Oke, langsung saja saya bacakan. Yang pertama, definisi transmisi data. Transmisi data adalah sebuah proses pengangkutan informasi dari suatu titik ke titik lain dalam sebuah jaringan. Maka dapat kita simpulkan bahwa transmisi data itu sebuah proses untuk mengirimkan data dan informasi dari satu titik ke titik lain menggunakan komputer atau media elektronik. Nah, untuk transmisi data sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu transmisi data digital dan transmisi data analog. Kemudian jalur transmisi data. Transmisi data adalah bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi data ini dibedakan menjadi tiga, yaitu jalur unicast, jalur multicast, dan broadcast. Kemudian pengertian transmisi data sinyal digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk mengirimkan data jarak jauh, maka transmisi data memerlukan alat pengulang atau repeater. Transmisi data sinyal digital adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus, dan perubahan secara tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui media kawat. Contoh sinyal digital. Contoh yang paling umum yaitu teks dan karakter string. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia. Kenapa? Karena itu data biner yang ditransmisikan melalui sinyal digital akan diproses untuk ditampilkan dalam bentuk teks. Data telah dirancang sedemikian rupa sehingga karakter dapat dipresentasikan oleh pola bit dari data. Lanjutan contoh sinyal digital. Secara prinsip, signaling secara digital memiliki keunggulan dibanding signaling secara analog. Transmisi digital dan lebih terbatas dari noise. Data digital dapat dipresentasikan dengan data analog menggunakan modem. Modem mengubah sinyal binary menjadi sinyal analog dengan melakukan encoding data dalam frekuensi yang membawanya. Ciri-ciri sinyal digital. Tahap terhadap noise atau kesalahan. Proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima. Bebas dari crosstalk. Bentuk sinyal diskrit, kualitas sinyal diukur dalam ber atau bit error rate. Pengertian transmisi data analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat merubah data analog atau data digital untuk pengiriman jarak jauh. Transmisi analog membutuhkan alat penguat untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Contoh sinyal analog, contohnya yaitu seperti sinyal telepon, sinyal televisi, dan sinyal radio. Dan audio merupakan sinyal analog. Ciri-ciri sinyal analog, contohnya rentan terhadap noise. Sinyal diterima di dalam proses dan diulang dan diamplifikasi. Mudah terjadi crosstalk. Bentuk sinyal kontinu. Kualitas sinyal diukur dalam satuan S/N atau signal to noise ratio. Langsung saja saya akan menjelaskan materi terkait transmisi data. Yang pertama, kelemahan transmisi. Kelemahan yang paling signifikan yaitu attenuation dan attenuation distorsi. Yang kedua delay distorsi, yang terakhir noise. Kemudian yang kedua, media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat.
dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kemudian jenis-jenis media transmisi data ada dua, yaitu media transmisi guided dan wielded. Jenis media transmisi yang pertama, yaitu media transmisi guided. Media transmisi guided atau media transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel, di antaranya twisted pair kabel, koaksial kabel, dan fiber optik kabel. Kemudian yang kedua, media transmisi unwielded. Media transmisi unwielded atau media transmisi tidak terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Contohnya gelombang mikro, satelit, dan inframerah.